Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Di pagi ini kita sudah memuliakan Tuhan, telah mengagungkan Tuhan, sudah memuji Tuhan, telah memasukkan Tuhan. Biarlah segala pujian yang kita naikkan kepada Tuhan kiranya berbau harum di hadapan Dia dan menyenangkan hatinya, sehingga Tuhan membalaskan yang terbaik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tetapi kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Semoga Tuhan membimbing kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga saya mau katakan, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan dia juga berkata, Rasul Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menolong kita memilih yang terbaik dan menerima keselamatan dari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun firman-Mu itu mungkin merupakan teguran ataupun nasihat atau kekuatan atau janji Tuhan, biarlah kami menerimanya dengan lapang dada. Tanamkan firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami yang paling dalam. Dan kami membiarkan Engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berfirmanlah, kami siap menerima berkat-Mu, dan biar kami dapat aplikasikan untuk mempermuliakan nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Allah dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1 dan sampai yang ke-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya, perintah-perintahnya tidaklah berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa siapapun ingin terus mengalami kemenangan, mengalahkan segala godaan, percobaan, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan lain sebagainya, mengalahkan setan dan antek-anteknya, dan mengalahkan dunia sebagaimana firman Allah katakan. Dan siapapun kita, orang-orang percaya, tentu ingin memiliki sebagaimana tema perikop ini atau judul perikop ini. Saya juga akan mengambil itu, yaitu iman yang mengalahkan dunia.
Jadi kalau iman yang mengalahkan dunia ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita punya senjata rudal, senjata pamungkas, senjata bom nuklir untuk menghancurkan si dunia ini dan antek-anteknya. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mau mengalahkan dunia ini dengan segala rayuan, dengan segala godaan, dengan segala persoalan, dengan segala tipu dayanya, beberapa hal yang harus kita ikuti dari arahan firman Allah ini. Yang pertama dikatakan oleh firman Allah, kita harus percaya Yesus adalah Kristus, Sang Mesias, penebus, penolong yang diurapi, yang datang kepada kita, kepada dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dan segala pelanggaran, kenajisan dan perbuatan-perbuatan kotor lainnya. Dan kita percaya kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah menolong kita, dan Dia kita jadikan menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang tidak menerima, karena firman Allah juga katakan, kalau Anda baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Ia datang kepada kepunyaannya. Jadi kalau Ia datang kepada kepunyaannya, seharusnya kepunyaannya itu menerima Dia, menyambut Dia, welcome. Tetapi tidak demikian. Ketika Dia datang kepada umatnya, justru umatnya menolak Dia. Wow. Jadi kalau ada banyak orang akhir-akhir ini ataupun di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mau percaya kepada Dia Sang Penebus itu. Tetapi pada akhirnya saya mau katakan dengan terus terang, bahwa pada saat engkau menolak Dia dan sampai pada ajal menjemput, maka sudah dapat dipastikan kehidupanmu adalah kehidupan yang mengalami neraka. Coba salah seorang membacakan Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, jadi barang siapa percaya kepada Allah, ia memiliki hidup yang kekal. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak percaya, murka Allah yang ada di atas kepala kita. Dan ketika murka Allah ada dalam hidup kita, ya tentu kita sudah tahu dan pasti kemana kita pergi. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, percaya dengan hatimu engkau dibenarkan, percaya dengan mulutmu engkau diselamatkan. Begitu simpel. Dan setelah engkau percaya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, taat kepada Dia. Tapi nanti saya akan membahas itu. Tetapi yang mau saya katakan, tidak semua orang dapat mempercayai Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias di dalam kehidupannya, karena ada banyaknya faktor-faktor intelektual yang mungkin terlibat di situ, atau mengatakan kok manusia jadi Tuhan, atau mengatakan kok Tuhan kok mati, atau Tuhan kok bisa dianiaya, atau Tuhan kok dicaci maki, atau Tuhan kok tidak berdaya, kok Tuhan datang melalui rahim seorang wanita, kok Tuhan kok lah ya. kok semua yang menandakan keraguan, kebimbangan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan kepada Dia. Tapi firman Allah katakan dalam Yohanes 1 ayat 12, sebanyak orang yang menerima Dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bagi mereka yang percaya kepada namanya. Haleluya. Jadi kalau engkau percaya, kata firman Allah, diberinya kuasa, exousia. Exousia itu saya sudah sering kupas ya, dimana exousianya Tuhan itu ada satu kata dalam bahasa Inggris, jurisdiction,
di mana yurisdiksinya Allah, hak untuk bertindak atas nama kerajaan, atas nama Allah itu. Sehingga kuasa atau hak, right, authority, yaitu apa itu? Wewenang, power, kuasa, strength, kekuatan, liberty, kebebasan. Dan ketika kita memiliki kuasa itu yang diberikan oleh Yesus kepada kita, itulah yang mengalahkan dunia. Bukan karena hebat kita, bukan karena kedasatan kita, tidak, semata-mata karena kuasa yang sudah diberikan oleh Yesus kepadamu, eksusianya, hak hukum itu untuk melakukan segala hal yang diperintahkan Allah kepadamu. Kalau engkau katakan, firman Allah katakan, usir setan-setan dalam namaku, maka setan itu akan lari terbirit-birit. Itu sebabnya ada orang bersaksi, kok dalam nama Yesus segitu cepatnya orang-orang yang kerasukan itu disembuhkan. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa itu bukan hak monopoli orang-orang yang pendeta-pendeta atau yang lain, yang pelayan-pelayan, tetapi hak setiap orang yang percaya kepadanya. Bila sungguh-sungguh otoritas itu, wewenang itu, power itu, kuasa itu, strength itu, kekuatan itu, liberty itu, kemerdekaan dari perbudakan dosa menjadi, atau dari perbudakan setan, kita menjadi hamba kebenaran di dalam Yesus, menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah mau dikalahkan oleh dunia ini, tapi kalahkan dunia ini dengan iman. Itu sebabnya firman Allah, iman yang mengalahkan dunia. Iman kita bukan kehebatan kita, bukan intelektual kita, bukan akal kita, bukan kemampuan atau strategi kita untuk mengalahkan setan. Tidak, iman kita. Iman kepada siapa? Jelas, iman kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias itu. Jadi kalau dia berada di dalam hati kita, makanya setiap pagi-pagi saya mengatakan, atau setiap saya mau tidur, dia berkuasa atas hidup saya. Engkau menguasai hati, pikiran, semua panca indera ini, semua kehidupan. Waktu keluar juga dunia dengan segala roh najisnya, roh jahatnya. Ya. Kalau kita tidak selalu waspada di dalam Tuhan, kita akan bisa digilas. Dan itulah sebabnya pentingnya kita terus mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata firman Allah, kita harus hidup mengasihi. Kalau kita, iman kita mau mengalahkan dunia ini, yang pertama tadi kita harus percaya Yesus adalah Kristus. Yang kedua, kita harus mengasihi Allah dan sesama. Kalau kita baca Matius 22 ayat 37, di sana dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kalau dalam Lukas, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita ini, dengan seluruh hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Alkitab mengatakan ayat 38-nya, itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Jadi kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia, itu karena ini jalan serentetan ini. Kita mengasihi manusia tapi tidak mengasihi Tuhan, nggak benar juga. Karena firman Allah katakan di dalam kedua hukum inilah tergantung isi hukum Taurat dan kitab para nabi, di pasal 4 ayat 40.
Jadi pentingnya kita memperkatakan firman Allah. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, karena itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan yang sama dengan itu kata firman Allah, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena disitulah tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kalau saja kita mengerti akan maksud di mana Tuhan mengasihi kita, supaya kita mengasihi Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, lalu kita meresponnya dengan mengasihi Tuhan. Dan perintahnya kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tidak ada orang yang tidak mengasihi diri dia sendiri, terkecuali orang yang gila. Setidak-tidaknya orang itu hidup untuk bisa mengasihi dirinya. Tapi Alkitab mengatakan supaya kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Memang gak mudah. Bayangkan kalau kita mempunyai kesulitan, tentu kita ingin ada jalan keluarnya. Lalu ke sahabat atau teman kita berkata tentang kesulitannya, lalu ya pergilah kamu. Begitu saja kita katakan. Walaupun ada di tangan kita yang bisa menolong dia, tetapi karena hal-hal yang itu tadi tidak mengasihi. Jadi ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, ada orang yang tidak mengasihi. Dia akan diajak untuk mengasihi sesamanya. Kalau orang mengasihi sesamanya, belum tentu dia bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka segala tindakan perbuatannya bukanlah atas pencitraan, bukanlah atas nama untuk mencari kepentingan, bukanlah untuk mengobarkan nama besarnya, bukan. Tetapi motif yang ada dalam hatinya yang mungkin tidak diketahui oleh manusia, tapi Tuhan mengetahui, yaitu motif untuk menyenangkan hati Allah. Dan orang yang mengasihi Allah dengan sungguh, pasti dia melakukan sebagaimana yang Tuhan mau, bukan sebagaimana yang kita mau. Kita hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kalau kita hidup apa adanya, berarti kejujuran, kebenaran, apa adanya kita di dalam Tuhan, itulah kita. Tapi kalau apa adanya, kita penuh dengan manipulasi, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan kamuflase, penuh dengan kemunafikan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita hidup apa adanya, sebagaimana Yesus hidup apa adanya, dia menunjukkan kebenaran hidupnya di dalam dunia ini. Dan sekalipun Tuhan yang maha benar itu, dan Tuhan yang sangat mengasihi itu, ada di tengah-tengah dunia, tapi dunia menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Kalau orang kok Tuhan disalib, ada orang katakan demikian. Kalau saja nubuat tidak ada bahwa Tuhan disalibkan, dia harus disalibkan, dia tidak akan datang ke dalam dunia ini. Tapi demi menggenapi semua rencana Bapa, dia melaksanakan itu, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Apakah dia tidak pernah menyampaikan permohonannya kepada Allah supaya kalau boleh cawan ini lalu? Ya pernah. Apakah karena itu dia tidak mengasihi Allah? Oh, tidak. Dia hanya mengingat beban yang berat itu, sehingga dia berkata kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu. Tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan terjadilah kehendak Allah. Kalau kehendak Yesus sebagai manusiawinya, dia berkehendak untuk tidak memikul salib itu.
Tapi karena kasihnya dalam ketuhanannya, dia memampukan dirinya untuk memikul segala tanggung jawab itu, karena dia adalah Tuhan. Jadi pentingnya kita mengasihi sesama kita, pentingnya kita mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan bisa mengalahkan dunia ini. Segala godaan, segala dakwaan, kita mengasihi apapun itu, keinginan mata, karena kita mengasihi Tuhan, kita bisa kalahkan itu. Keangkuhan hidup, karena kita mengasihi Tuhan, kita boleh kalahkan itu, karena iman yang ada dalam hidup kita. Hawa nafsu kita bisa kalahkan. Perbuatan-perbuatan daging kita bisa kalahkan. Karena apa? Iman yang ada di dalam hidup kita. Karena kita percaya kepada Dia, kita hidup mengasihi Dia. Yang kedua, ketiga kata firman Allah adalah kita harus taat menuruti perintahnya. Jadi di ayat 2 dan 3 saya bacakan dulu. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau saja kita hidup dalam iman, satu contoh begitu. Kalau orang sudah menjara Anda memperhatikan, dan Anda melihat di depan mata Anda, orang itu melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada Anda. Lalu suatu hari dia datang kepada Anda untuk meminta pertolongan kepada Anda, meminta pertolongan supaya dia keluar dari masalahnya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan berkata, oh ini kesempatan saya menyakiti dia, ini kesempatan saya untuk balas dendam, ini kesempatan saya untuk melakukan yang terbaik dari hidupku? Apakah itu yang Anda akan lakukan? Apakah sebaliknya Anda, oh Tuhan, kesempatan bagiku untuk menunjukkan kasih-Mu, karena Engkau yang sudah mengasihiku, aku mengasihimu, Engkau datang kepadaku pun di masa-masa banyaknya pelanggaranku, di masa-masa banyaknya dosa-dosa yang kulakukan kepadamu. Hari ini Tuhan, di depanku, di depan mataku, ada orang yang minta pertolongan, yang telah melakukan kejahatan, yang telah melakukan perbuatan. Kesempatan bagiku untuk menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Haleluya. Dan kalau itu engkau lakukan, berbahagialah engkau. Dan saya melakukan itu. Hanya tetes air mata yang keluar. Dia menyadari saya sudah melakukan yang jahat kepada orang ini. Tapi orang ini ketika diminta pertolongan masih mau menolong. Bukan mempunyai kesempatan. Dia mempunyai kesempatan untuk menyakiti, tetapi dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena firman Allah berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau jahat, aku pun bisa berbuat jahat. Kalau engkau baik, aku pun bisa berbuat baik. Bahkan lebih baik. Firman Allah tidak berkatakan demikian. Justru firman Allah berkata, untuk mengasihi musuhmu, untuk mendoakan orang-orang yang menganiaya engkau, untuk memberikan mereka makan minum. Haleluya. Apakah sesuatu yang mudah? Oh tidak. Ada gejolak? Tentu. Iblis mulai katakan, ini kesempatanmu Simon. Kesempatan emasmu datang hari ini. Sudah. Do it. Repent. Senang. Saya katakan, setan kau keluar. Dan apa yang diminta? Baju. Sekedar untuk menolong dia, saya memberikan.
Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Jadi lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Mengasihi itu bukan hanya sekedar kata-kata. Mengasihi itu dengan tindakan. Walaupun kadang-kala kita sudah melakukan yang terbaik, tapi orang justru melakukan hal-hal kadang-kala bisa-bisa hampir-hampir mentah. Tetapi kalau kita kembali kepada kasih Tuhan, kepada kasih mula-mula, ya saya juga dulu begitu. Banyak kali melakukan kesalahan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan pertolongan kepada saya. Banyak kali saya berbuat hal yang tidak, yang mungkin ketus, yang mungkin apalah itu namanya. Saat engkau diperhadapkan pada masa-masa seperti itu, apakah engkau tetap mengambil keputusan untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia? Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang tetap mengambil keputusan untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Yang ketiga kata firman Allah ialah kita harus taat menuruti perintahnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga di sana dikatakan, inilah tanda bahwa engkau adalah orang-orang yang mengasihi Allah, bahwa engkau menuruti perintah-perintah. Haleluya. Jadi ada tanda bagi kita ketika kita dikatakan mengasihi Allah, maka yang bagian kita taat menuruti perintah-perintahnya. Mudah? Tidak. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa orang yang taat kepada Tuhan, yang menuruti perintahnya itu adalah orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Wow. Ya, kalau kita punya anak-anak yang taat, anak-anak yang melakukan perintah, hidup menyenangkan, saya yakin kita akan senang, kita akan menjadi luar biasa, dan itu pula lah yang Allah lakukan ketika kita taat kepada perintahnya. Coba bacakan ini 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Iya. Jadi kalau kita hidup menyenangkan, menuruti perintahnya, percaya kepada Dia, Alkitab katakan kalau bagian atasnya, saya sudah pernah kupas ini, bagian atasnya dikatakan orang yang hidup dalam kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan menjawab. Dari Tuhan sendiri kita akan memperoleh jawaban-jawaban doa kita. Itu sebabnya jangan ragukan kalau engkau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam kesungguhan kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan belum menjamah hidupmu, kalaupun Tuhan belum mendengarkan doamu, perhatikan pasal ada dari pasal ini. Perhatikan dengan jelas. Ada hidup dalam kebenaran, ada hidup dalam ketaatan, melakukan perintahnya, Tuhan menjawab doamu. Dan itu juga salah satu bagian dalam apa ini, ada kita harus mengasihi kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Jadi dalam kebenaran firman Allah kita berjalan, dalam kebenaran firman Allah kita bertindak, dalam kebenaran firman Allah kita berkata-kata. Itu sebabnya Alkitab katakan perkatakan firman Allah itu tiap-tiap hari. Pertanyaan saya adalah, apakah kita memperkatakan firman Allah itu tiap-tiap hari? Yosua diingatkan Tuhan untuk merenungkan firman Allah itu dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Maka Tuhan menjamin, menggaransikan dia akan sampai kepada tujuan itu. Dan
Setelah dia melakukan itu, dia mendapatkan tempat-tempat yang semua diberikan Allah kepada mereka, yaitu tanah perjanjian itu. Dan dia sempat membagi-bagikan kepada seluruh suku Israel pada waktu itu. Jadi kalau Tuhan yang berkata, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Daud mengatakan, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Kalau orang yang merenungkan siang dan malam dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tengah aliran air, yang menghasilkan buah pada musim, yang tidak layu daunnya, apa saja yang berbuatnya berhasil. Amsal 1 dari ayat 2 dan 3. Jadi ketaatan kita kepada firman, ketaatan kita untuk menuruti perintah-perintah Tuhan, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan itulah sebabnya pentingnya kita percaya kepada Tuhan, pentingnya kita mengasihi Tuhan, pentingnya kita taat dalam perintah-perintahnya, supaya siklus kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Generasi kita menjadi lebih baik dan lebih baik ketika kita hidup di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak orang mengalami masalah memberontak. Seharusnya kita harus banyak membaca kisah Yusuf. Kita harus membaca kisah Ayub, supaya kita mendapat kesegaran baru, mendapat lawatan dari firman Allah yang diperbaharui dalam hati dan pikiran kita. Mungkin inti-inti dari kebenaran yang tidak didapat orang, Tuhan berikan kepada kita untuk bisa melihat kisah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menjadi sesuatu yang menjadi teladan kehidupan kita. Yang bisa berkata, oh, kalau Yusuf saja bisa bertahan, kenapa saya tidak? Kalau Ayub saja bisa bertahan, kenapa saya tidak? Saya belum mengalami seperti Ayub, saya belum mengalami seperti Yusuf. Tapi apakah kita bisa bertahan saat penderitaan untuk tetap taat kepada Allah? Mereka taat. Sadrak, Mesah, itu taat. Ketika diberikan kesempatan kepada mereka untuk menyangkali iman mereka, mereka berkata dengan jelas, karena mereka tahu siapa yang harus mereka taati. Dikatakan, ketahuilah Tuanku Raja, kalaupun Tuhan yang kami sembah, bayangkan itu, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak dapat menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Hanya karena bagi mereka itu hanya sebuah patung yang tidak ada artinya bagi mereka. Dan murka raja begitu luar biasa, menyala begitu luar biasa. Saking menyalanya amarahnya, dikatakan, panaskan dapur api 7 kali. Saya melihat orang yang bengel, kebal-kebal ini, apakah dia bisa menaklukkan dewa apiku? Begitu luar biasa. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, Anda bisa baca dalam Daniel 3, mengatakan dengan jelas, orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu langsung meninggal dunia. Bayangkan panasnya api itu. Itu masih api yang dibuat oleh manusia. Bagaimana api yang dibuat oleh Tuhan? Ketidaktaatan kita akan ada di situ. Api yang tidak terpadamkan. Ketaatan kita akan menghindarkan kita dari api itu. Dan kita lihat
Apakah Sadrak, Mesak, Abednego? Dan Alkitab mengatakan mereka menari-nari, walaupun mereka diikat, masuk diikat, tapi di dalam dapur api itu mereka menari-nari. Yang anehnya semua orang tidak tahu. Ya bagaimana orang mau tahu? Orang itu dapur api, saya yakin dan percaya itu bukan terbuat dari kaca. Itu terbuat dari tungku yang besar, mungkin baja yang panas, yang telah dipanasi, yang tahan api ratusan derajat Celcius atau ribuan Fahrenheit. Dan ketika mereka dimasukkan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat, tapi Tuhan mencelikkan mata para pemimpin ini, yaitu Nebukadnezar. Wow! Bukankah 3 orang tadi kita masukkan? Ya Tuanku Raja, kok aku lihat itu ada 4. Ya rupa yang keempat itu seperti rupa dewa. Matikan! Suruh mereka keluar. Dimatikan dan disuruh mereka keluar. Dan aneh bin ajaib, mereka tidak bau terbakar. Mereka, kulit mereka, baju mereka tetap utuh sebagaimana sedia kala. Dan itu sebabnya, akibatnya bagi bangsa itu kegentaran yang sangat luar biasa. Bahkan sampai diproklamirkan Raja Nebukadnezar, siapa saja yang menghina Allah Sadrak dan Allah Abednego akan kuhancurkan dan akan kubuat menjadi puing-puing. Memang enggak disuruh rakyatnya, tetapi dia berkata dengan jujur, dia melawan perintahku, karena ada perintah yang maha tinggi yang mereka ikuti, yang mereka taati, dan perintah mereka, perintah Tuhan Allah itulah yang mereka ikuti, dan perintah itulah yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang mereka yakini dan mereka percaya. Dan mereka, makanya Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Wow, memang dramatis cerita ini, tapi saya mau katakan kuncinya adalah ketaatan. Mereka mengasihi Tuhan Allah, takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Dan yang terakhir yang mau saya katakan adalah kita harus hidup dalam iman. Karena kata firman Allah tadi, imanlah yang mengalahkan dunia. Imanlah yang mengalahkan setan. Imanlah yang mengalahkan penggoda. Imanlah yang mengalahkan si roh jahat. Imanlah yang mengalahkan dunia ini. Nggak ada yang bisa mengalahkan dunia ini. Tapi imanmu tidak akan begitu efektif kalau engkau tidak percaya kepada Allah, tidak mengasihi Allah, tidak taat kepada Allah. Tidak akan ada iman yang efektif, tidak akan ada iman yang berkuasa, tidak akan ada iman yang powerful. Tidak akan ada. Iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang menaruh percaya kepada Allah, iman yang taat kepada Allah, iman yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi ketika kita satu ayat, beberapa ayat yang mau saya katakan, oh there, where is your victory? Oh mau, di manakah kemenangan? Oh there, where is your sting? Oh mau, di manakah sengat? The sting of death is sin. Sengat dosa adalah sengat kematian adalah dosa. The power of sin is the law. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. But
to God. Tetapi bersyukurlah kepada Allah who give us the victory, yang telah memberikan kita kemenangan through Christ. Jadi dia through Jesus Christ is our Lord. Through Jesus Christ our Lord. Jadi yang memberikan kepada kita kemenangan itu bukan kita, tapi Yesus Kristus yang kita percayai, di mana kita memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Dia, dan Dia memberikan kita kemenangan. Makanya dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan di sana dengan jelas, in all things, namun di atas semuanya itu we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang through Him who loved us. Melalui Dia, oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi jangan pernah kalau engkau mengalahkan dunia ini, mengalahkan setan, doamu dijawab oleh Tuhan, lalu kamu merasa ponga, weh hebat sekali saya ini, hebat luar biasa saya ini, dan saya wah sudah seperti Tuhan. Oh jangan pernah. Kau akan turun ke titik nadirmu kalau engkau sampai mengambil kemuliaan yang dari Tuhan itu. Tuhan melakukan itu agar engkau memberikan kemuliaan bagi Tuhan, bukan mengambil kemuliaannya dari dan engkau pakai menjadi milikmu, tidak, tapi agar Tuhan dimuliakan melalui iman yang mengalahkan dunia itu dan memberikan kemuliaan bagi Bapa yang sudah memberikan kita rohnya, ketaatannya, agar kita bisa berjalan dengan santai di dalam dunia yang jahat ini. Dunia ini bukan main-main, saudaraku. Dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan intrik, penuh dengan manipulasi, penuh dengan penipuan. Dan kadang kita menjadi korban, dan saya sudah pernah menjadi korban. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya masih ditolong oleh Tuhan. Mobil saya itu kembali, walaupun bukan mobil saya, mobil yang diganti begitu. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, kalau ingin mengalahkan dunia ini, hidup percaya kepada kita harus, ini kata harus, tidak boleh ditawar. Kenapa? Memang harus. Nggak akan tergantikan. Kita harus percaya Yesus adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat, Penolong, Pembela Tuhan. Kita harus hidup mengasihi. Ada standar dalam mengasihi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Mengasihi sesama ada standarnya, seperti diri kita sendiri. Nilai-nilai dibangun oleh Allah supaya apa? Engkau mengalami sejahtera Tuhan. Jadi kalau engkau mengalahkan dunia ini, percayalah, hidupmu akan penuh dengan ketenangan, hidupmu akan penuh dengan damai, hidupmu akan penuh dengan pengharapan, sambil menantikan Tuhan. Kalau memang Tuhan mengambil kita dengan cara kematian, bersyukurlah. Kalau Tuhan memanggil kita bertemu muka dengan Dia, bersyukurlah. Apapun cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita bertemu dengan Dia. Yang paling perlu bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana cara kita hidup masa kini, masa yang akan datang, yang kita akan lewati. Apakah kita terus percaya? Apakah kita terus mengasihi? Apakah kita terus taat kepada Dia? Apakah kita terus beriman kepada Dia? Kita yang bisa menjawab. Tapi doa dan harapan saya,
kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini. Karena kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yaitu Tuhan memerintahkan kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Dan ketika kita dikatakan untuk mengasihi, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sama seperti diri kita. Dan kita juga dikatakan oleh firman Allah, ketika kita disuruh untuk taat, kita taat. Dan kita taat kepada Dia bukan untuk kebaikan Tuhan, bukan. Itu demi kebaikan kita, demi kalau mau saya katakan demi kebaikanmu yang luar biasa yang Tuhan dapatkan hanya bagi Dia kemuliaan. Tapi segala keselamatan, segala kesucian, kekudusan, kebenaran, berkat-berkat, baik jasmani, rohani, Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang taat dan kepada orang-orang yang beriman. Doa dan harapan saya, sekali lagi saya katakan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, yang kita percayai, yang kita kasihi, di mana kita taat kepadanya dan beriman kepada Tuhan. Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kami dengan segala pertolongan Tuhan, dengan segala kemurahan Tuhan. Biarkan kami menikmati iman yang mengalahkan dunia ini karena Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan sujud. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah berkat-Mu yang mengikuti kami dan berkat-Mu yang menolong kami, pertolongan, kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami, kiranya firman-Mu yang kami sudah taburkan tersemai di hati kami semuanya, dia akan bertindak, berbuat, kami akan berbuat sebagaimana yang Engkau harapkan, sehingga kami adalah orang-orang yang percaya teguh kepada Engkau Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi Engkau dan sesama, orang-orang yang taat kepadamu, dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga bersyukur kepadamu buat segala pertolongan dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tetap menikmati kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami saat ini, masa transisi kepemerintahan dari Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Gibran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah yang menolong mereka, Tuhan Allah yang memberkati mereka, Tuhan Allah yang menjadikan mereka, oh Tuhan, berkat. Dan masa-masa transisi hari-hari ini Bapak di surga, kami doakan karena bulan 10 tanggal 20 pemerintahan Jokowi akan berakhir dan akan disambung oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, semua masa transisi, dan juga ekonomi kami boleh berjalan dengan baik, lancar, dan dilakukan dari segala kegoncangan ekonomi di bangsa kami ini, baik di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan ke desa-desa Bapak di surga, sehingga ekonomi kami boleh berputar dengan baik oleh karena bangsa kami, para pemimpin kami melakukan yang terbaik, terobosan yang terbaik dalam memberikan yang terbaik bagi para rakyatnya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kiranya juga Tuhan gereja, Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan biarkan gereja yang membawa misi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Bapa di surga, hanya Tuhan yang mampu menolong gerejamu dan memberkati gerejamu, dan kuasamu tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi umatmu, kami berdoa apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga namamu dimuliakan dan ditinggikan.
Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Segala pekerjaan si jahat kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau melindungi umat, melindungi gereja-Mu Tuhan. Dan mereka-mereka juga yang ada di luar sana kami doakan supaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, orang-orang muda diberkati dan masyarakat diberkati dan pemerintahan kami diberkati, orang-orang yang bekerja di marketplace diberkati, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus juga diberkati. Semua kami masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati, baik pemuda baik pemudinya Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami hidup dalam damai, rukun, sentosa, oleh karena kuasa-Mu yang begitu luar biasa menggenggam setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan tak kurang satupun. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.